Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Harsana Wardani MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kasihan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan karyawan SD Negeri Kasihan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selalu kita mendapatkan limpahan syafaatnya, hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kasihan Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selama kegiatan ini nanti bisa berlangsung dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana nantinya kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami di sini sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua inti kegiatan, kemudian yang ketiga penutup. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan pembukaan terlebih dahulu. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan semoga berlangsung dengan lancar. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup. Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan yang kedua, yaitu inti dari diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9, beliau Ibu Eliana Krisnawati MPD. Kepada beliau Ibu Eliana disilakan. Terima kasih kepada Bu Supri atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini semuanya semangat dan sehat semuanya ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman budaya positif yang ada di modul 1.4. Nah, di sini sebelum saya sampaikan, saya mau bertanya dulu pada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya atau tidak? Iya deh, Bu Ninin tadi jawabnya iya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu tergantung deh, nanti kita akan lebih memahami di materi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu iya atau tidak? Iya ya? Ya. Ini nanti kita juga akan membahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Ya. Nanti juga kita akan bahas. Dari pertanyaan pemantik ini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, hari ini untuk topik dalam eksplorasi konsep di budaya positif, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nanti akan saya sampaikan sedikit. Di sini ada keterkaitannya. Nah, di sini coba saya mau bertanya ya Bapak Ibu. Di sini kan ada perubahan paradigma. Sebagai guru mesti kita tidak menyadari kalau di sini kita sebagai pendidik mesti ada perubahan-perubahan yang kita ajarkan ke peserta didik. Di sini ada A dan B, itu Anda dan teman. Yang A itu misalnya panjenengan, yang B teman panjenengan. Cobalah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya.
buatlah sebuah kepala. Nah, ini ya, misalnya Anda mengepal kepala, di dalamnya ada secari kertas yang di sini ada harapan, ada sesuatu yang berharga buat kalian. Terus yang kedua itu teman Anda. Teman Anda itu mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, dengan cara membujuk, mengancam, merayu, menyuap, dengan cara apapun biar genggaman di tangan panjenengan itu bisa terlepas. Gitu ya. Coba ini kayaknya masih awam, coba kita praktek ya. Coba nanti misalnya Bu Ninin sama Bu Ida, Bu Fatun sama Bu ini ya. Nah, coba sekarang dipraktekkan Bu Supri sama Bu Sonia. Bu Sonia jadi apa? Yang A atau B? Berarti kalau yang jadi A digenggam tangannya, yang B itu berusaha merebutnya dengan sekuat tenaga, entah itu merayu, entah itu membujuk dengan cara bagaimanapun. Posisi A dan posisi B itu harus memperjuangkan keyakinannya itu. Coba sekarang dimulai. Ya, mungkin dengan cara B yang Bu Mufid memaksa boleh. Iya, ini Bu Fatul dengan cara merayu, lemah gemulai dan memelas. Wah, ini Bu Nini tangannya sampai jadi ini. Mungkin memang sesuatu yang sangat berat jadi tangannya. Sudah Bapak Ibu? Ya, coba sekarang saya mau tanya Bu Ninin. Tadi Bu Ninin memegang kamera A atau B? A ya. Coba jelaskan Bu Ninin kenapa memegang kamera A? Ya, ini saya pegang sesuatu yang sangat berharga untuk saya ya, sesuatu yang sangat berharga. Dan ini nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Jadi apapun alasannya, mau dikasih uang 1 miliar pun tidak akan dikasih. Karena ini sangat berharga untuk saya. Terima kasih Bu Ninin, luar biasa ya. Apapun yang berharga itu tidak akan dilepaskan, walaupun diberi uang sama Bu Ida 1 miliar itu nggak akan dilepaskan. Ya, Bu Ida sebagai kontrol B. Oke, baik Ibu. Saya tadi sebagai kontrol B. Saya tadi membujuk Bu Ninin. Pertama saya dengan cara membujuk dengan halus, tapi ternyata sama Bu Ninin tidak dibukakan. Lalu tadi saya juga sudah merayu Bu Ninin, juga sudah menawarkan semacam hadiah, tapi ternyata Bu Ninin tetap tidak mau Ibu. Tapi kan ya, Padahal ini rayuan maut ya, ada dikasih hadiah, dirayu, dibujuk itu tetap dengan pendiriannya Bu Ninin. Coba ya, ini yang kedua dari Bu Mufid tadi kayaknya juga kokoh itu memegang, nggak boleh dilepas. Dia yang meminta. Oh, dia yang minta. Oh, deh. baik, terima kasih. Kalau saya prinsipnya semua itu kan milik saya nih. Kalau milik saya itu akan saya jaga dengan segenap dan sekuat tenaga. Walaupun bermusuhan dengan teman itu saya tetap apalagi itu antam ya, ya mohon maaf saja itu ya tetap saya pertahankan. Kalau saya itu kan orangnya tidak tipe-tipe yang merayu dan bertele-tele, apalagi untuk halus itu tidak bisa. Jadi ya tadi sudah saya paksa, tak ide-ide, tetap nggak bisa. Itu ternyata Bu Najah itu sangat kuat pendiriannya, gitu Bu Nana. Jadi kesimpulannya bahwa sesuatu yang berharga, walaupun dipaksa, walaupun
dirayu seperti apapun, kalau itu ada yang berharga itu tidak akan diberikan gitu. Luar biasa ya. Luar biasa ya ini. Nah sekarang coba terakhir Bu Supri, saya juga mau lihat ke tiga sudut pandang Anda. Baik, kalau tadi saya posisinya sebagai teman ya, saya berusaha membujuk Bu Sonia supaya mau membukakan genggamannya, namun Bu Sonia dengan kekehnya itu mempertahankan. Saya juga sudah mengiming-imingi dengan nanti tak ajak makan bareng ya, seperti itu tetap tidak mau ya. Jadi sudah berusaha semaksimal mungkin, teman saya masih belum melepaskan genggamannya. Tapi yang mempunyai genggaman tangan. Baik, terima kasih. Tadi Bu Supri berusaha mengambil barang yang ada di tangan saya, tetapi saya tetap bersikeras kekeh tidak akan memberikan karena ini barang yang berharga untuk saya, jadi ya saya pertahankan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya tadi. Apapun itu Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan. Sebentar ini. Nah, di genggaman tangan Bapak Ibu tadi kan ada beberapa kesimpulan bahwa mempunyai harapan atau mempunyai sesuatu yang berharga itu tidak akan dilepaskan walaupun dibujuk, dirayu, diberi hadiah seperti itu ya. Tapi kembali lagi, sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita genggam itu kalau sudah terlebur ke orang lain itu tidak akan bisa sebagus kontrol yang kita berikan ke misalnya ke anak-anak, ke orang lain seperti itu ya. Itu tergantung dengan kontrol yang kita punya seperti itu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol tadi yang genggaman tangan tadi, ilustrasi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan berkaitan, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa yang tadi kita praktekkan. Nah, di sini untuk perubahan paradigma stimulus ada tabel S dan tabel T. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di situ perbedaannya ya, ada orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dikontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya seperti itu ya. Untuk disiplin positif, di sini disiplin positif ada beberapa, ada teori motivasi, posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi di pertanyaan pematik ada ya, nanti kita bisa belajar di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Apapun itu perilaku memiliki tujuan ya. Tidak, misalnya perilaku tidak ada tujuan itu sama aja kalau panjenengan guru mengajar murid tapi tidak ada tujuan, itu sama saja. Untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas, kebutuhan kita berbeda, berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki genggaman berbeda yang tadi kita praktekkan. Makna disiplin, belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar terjadi tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk teori motivasinya di sini ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, terus menjadi budaya
kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Di posisi kontrol ada penghukum, pembuatan rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, segitiga restitusi, dan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini makna disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu luas sekali nih Bapak Ibu maknanya. Kalau menurut Bapak Ibu itu arti disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Terima kasih Bu. Terus Bu Supri, coba disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu berarti kita melakukan segala sesuatu mematuhi aturan yang ada, itu namanya disiplin. Terima kasih Bu Fatul. Makna lain dari disiplin itu apa aja? Menurut saya disiplin itu artinya adalah mematuhi segala aturan yang ada. Terima kasih Bapak Ibu. Ya benar ya, disiplin itu maknanya itu dari diri murid. Disiplin juga untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari disiplin tadi kan misalnya kita menerapkan ke anak-anak disiplin ya, itu akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau luas ya. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini kita sudah masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi eksternal, motivasi internal dan motivasi dengan tujuan disiplin positif. Yang motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi
di sini ada ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini sudah di pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Sebelumnya di keyakinan kelas ini saya akan sedikit bercerita bahwa untuk keyakinan kelas di sekolah itu beda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini memang dibuat awal pelajaran atau awal tahun anak-anak masuk sekolah, yang dijadikan pedoman untuk tata tertib di kelas atau keyakinan kelas yang akan dilaksanakan anak-anak ke depannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di situ ada pertanyaan seperti itu. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seperti itu, keyakinan kelas itu memang harus dibuat dulu agar bisa dilaksanakan itu ya. Di sini budaya positif. Budaya positif itu yang pertama peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini kita ambil, jadi pas di kelas kita memberikan kesempatan untuk anak-anak kita, peserta didik kita, apa sih yang diinginkan, pembelajaran seperti apa yang diinginkan di kelas kita, suasana apa yang diinginkan di kelas kita. Nah, di sini dari peraturan ini kita buat ke keyakinan kelas atas kemauan anak-anak kita. Dituliskan, semuanya menuliskan, baru kita satukan mana yang ada perbedaan pendapat atau mana yang sama pendapatnya kita satukan. Jadi sebuah keyakinan kelas yang akan ditaati ke depannya. Dengan keyakinan kelas ini akan menumbuhkan, anak-anak itu akan menumbuhkan kesadaran dirinya untuk di lingkungan positif. Jadi yang tadinya belum ada keyakinan kelas, lingkungannya tidak disiplin positif, itu akan menumbuhkan lingkungan positif dan menjadikan budaya positif. Jadi di budaya positif ini anak-anak itu sudah punya kesadaran, oh itu aku udah punya keyakinan kelas yang aku laksanakan, taati. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, menjadi budaya positif yang baik di sekolah. Nah, di sini contoh kesepakatan kelas ya dan aturan kelas. Untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini ada tabel P dan tabel Y. Nah, di sini kita belajar sedikit ya dari keyakinan kelas tadi. Di sini kan ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang barang milik orang lain. Nah, misalnya di sini ada tabel Y, ini hormat itu di sini terdengar, di sini terlihat, di sini berlaku. Yang terdengar dari meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain, misalnya di kelas yang terdengar. Berarti itu tidak boleh berisik atau tidak boleh ramai di kelas. Seperti itu. Kalau yang terlihat itu terlihat biasanya anak-anak kalau di kelas ada yang lari-lari, ada yang bermain di kelas itu terlihat. Terus kemudian berperilaku bagaimana anak-anak berperilaku di situ. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas beda ya. Tadi sudah disampaikan kalau peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Ini perbedaannya, misalnya yang selalu kembalikan bukumu ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kan itu tadi sudah kesadaran, udah
menumbuhkan kesadaran pada siswa itu akan menciptakan karakter di situ tanggung jawab. Di situ ya, tanpa ditulisi misalnya di papan atau di mading-mading itu tanpa ditulisi selalu kembalikan di tempatnya. Tapi itu kalau sudah ada keyakinan kelas, anak-anak itu akan menyadarinya sendiri seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas ini menghormati orang lain, ya, tanpa disuruh ayo kamu harus menghargai orang lain. Tapi dengan keyakinan kelas anak-anak itu sudah tumbuh, sudah kesadarannya sendiri langsung menghormati orang lain. Nah di sini biasanya yang terlambat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus yang keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Seperti itu ya. Dan perubahan penambahan materi dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 sekarang menjadi 8. Di sini tadi kan saya tanya apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak ya? Ya tadi kan ada beberapa yang jawab iya, gitu ya. Tergantung kita ya. Sebenarnya gini, kalau untuk hukuman, apalagi anak-anak diberi hukuman misalnya kamu kok nggak mengerjakan tugas malah rame sendiri, itu ditulis 100 kali, itu benar apa salah Bapak Ibu? Salah ya, kenapa kok salah? Karena hukumannya tidak pas ya. Nah di sini jadi kita melihat lagi hukuman seperti apa yang kita berikan ke anak-anak seperti itu. Misalnya juga ada penghargaan, misalnya kan anak kan ada yang aktif di kelas, pintar di kelas, mengerjakan selalu tepat. Misalnya saya sebagai guru memberikan reward atau memberikan penghargaan atau memberikan hadiah kepada anak itu benar apa salah? Gimana Bapak Ibu? Bu Supri, benar apa salah? Misalnya ada anak-anak yang lebih pintar, terus kita memberikan pelayanan yang berbeda dengan memberikan hadiah, itu benar apa salah? Menurut saya salah. Kalau untuk menggali dari internal atau kemauan dari murid sendiri itu, kalau memberi hadiah itu salah. Kalau pemberian hadiah itu berarti dari faktor eksternal, ya, bukan dari diri murid itu. Eksternal ya. Ini juga berpengaruh Bapak Ibu, berpengaruh kepada anak atau peserta didik lain. Misalnya Bu Fatun, wah ini murid yang sangat rajin. Ya benar, walaupun murid yang rajin kan memang patut kita beri reward. Tapi kita juga memikirkan ke peserta didik yang lain, bagaimana perasaannya seperti itu. Nah ini dihukum oleh penghargaan yang tadi saya sampaikan. Nah yang mencatat 100 kali di dalam buku, nah, tadi belum sesuai. Apalagi disuruh lari ke lapangan. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Nah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman di kelas itu Bu guru atau Pak guru di kelas rame, anak-anak rame di kelas atau tidak mengerjakan, ayo kamu keluar. Itu tidak boleh gitu. Jadi harusnya ada konsekuensinya dulu, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik loh, untuk jangka waktu lama. Hukuman ini akan membekas ke anak-anak, Bapak Ibu, bahwa sengaja atau tidak sengaja kita juga harus hati-hati memberikan hukuman ke anak-anak gitu nih. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu yang utama dan pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, bagaimana kita cara bertahan hidup, terus kemudian kita membutuhkan apa hidup itu? Kesenangan, terus kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Ada guru berbuat, ada guru penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah di sini dalam 5 posisi kontrol guru,
Ini yang paling tepat menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang seperti apa? Mungkin Bu Najah bisa sharing ke Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kita lebih tepatnya di manajer ya, sebagai manajer, karena kan tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya disiplin positif itu kan membuat mereka itu, anak-anak itu sadar dengan dirinya sendiri, bukan unsur eksternal. Jadi kita lebih berkedudukan atau berposisi atau memposisikan diri sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu Najah atas sharingnya. Memang benar ya, kalau di dalam 5 posisi kontrol itu memang semuanya bagus, tapi yang paling pas itu adalah posisi manajer. Terus tergantung kita cara penyelesaiannya, penyelesaian masalah, tergantung masalahnya kita mau ambil apa, dengan kontrol apa, penghukum, pembuat orang bersalah, atau teman pemantau, itu boleh, gitu ya. Terus di sini segitiga restitusi dengan tahapan, harapannya kalau kita belajar segitiga restitusi, apapun permasalahan di sekolah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, gitu ya. Nah, di sini tahapannya tadi sudah ada menstabilkan identitas. Pertama kita tidak ujuk-ujuk menyalahkan anak. Misalnya anak berbuat salah itu tidak langsung menyalahkan anak. Kita identifikasi dulu itu berbuat salahnya kenapa, alasannya apa, dan kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya. Seperti itu ya. Nah, sudah. Alhamdulillah ini materi untuk pemahaman budaya positif sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan ke aksi nyata saya dalam budaya positif. Di sini sambil saya mau menyampaikan budaya positif saya di aksi nyata, di sini saya mengikuti CGP ini sangat bersyukur sekali, karena di sekolah SD Kasihan ini banyak sekali budaya positif yang sudah diterapkan. Jadi di sini saya tinggal mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila, yang seperti di materi tadi kita jabarkan di sini. Nah, budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang tadi kita pelajari di materi: perubahan paradigma stimulus, konsep disiplin, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku manusia, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkan. Cara membangun budaya positif di sekolah. Kemarin banyak ya pertanyaan pas saya mengikuti CGP itu, bagaimana tuh cara membangun budaya positif di sekolah. Padahal di sekolah itu mesti sudah banyak melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, caranya yang pertama itu guru mengontrol aktivitas peserta didik. Hubungan guru dan peserta didik sangat penting untuk membangun budaya sekolah yang positif. Jadi ada kolaborasinya. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, menerapkan budaya disiplin yang positif. Nah,
di sini tadi yang saya sampaikan di SD Kasihan ini budaya positifnya sangat banyak sekali. Tapi di sini yang saya tampilkan hanya beberapa yang menurut saya itu sudah saya lakukan di sekolah dengan pemahaman budaya positif. Nah, di sini budaya positif keagamaan. Wah, kalau keagamaan ini budaya positif di sekolah sudah banyak sekali dilakukan. Ini kalau di kelas saya, budaya positif di kelas saya itu kan berdoa, kebiasaan berdoa pagi dan pulang sekolah. Sebelum mulai pelajaran itu berdoa dulu dan setelah pembelajaran berdoa dulu. Tapi di sini saya masukkan budaya positif di sini adalah pembiasaan berdoa dengan sikap sempurna atau sikap yang baik. Biasanya kan kalau anak-anak, kalau kita tidak memperhatikan hal kecil, misalnya anak-anak berdoa tapi kita tidak memperhatikan, anak-anak itu ada loh yang ramai sendiri, ada ternyata yang tidak mengikuti berdoa, itu ada. Jadi dari mulai hal yang sedikit kecil ini saya unggah ke budaya positif. Jadi sekarang murid saya itu kalau dalam berdoa itu sudah punya kesadaran. Kesadarannya kalau saya masuk kelas itu sudah anteng semua dengan kesadarannya, karena berdoa itu meminta sama Allah itu dengan sikapnya yang baik seperti itu ya. Jadi tidak ada yang ramai sendiri itu saat berdoa, sudah alhamdulillah tidak ada. Kemudian budaya positif keagamaan itu merayakan hari-hari besar keagamaan yang kemarin sering dilaksanakan seluruh sekolah. Itu bagus sekali budaya positif di SD Kasihan ini. Terutama di agama. Ada yang TPA itu bagus sekali, sudah di TPA itu sudah pembiasaan setiap hari Kamis. Jadi TPA ini tidak hanya dilaksanakan hanya TPA membaca, datang membaca sudah, tapi TPA ini ada instrumennya, ada penilaiannya, ada evaluasinya seperti itu. Dan biasanya di sini TPA ini ada goalnya, biasanya ada Khotmil Quran, itu adalah wadah untuk menyediakan tempat anak-anak untuk menghafalkan itu ya. Nah, di sini juga di kelas saya juga karena sudah 5 hari kerja, di kelas saya juga sudah pembiasaan sholat zuhur berjamaah seperti itu. Nah, di sini juga saya mengangkat budaya positif tentang pembiasaan piket. Nah, dari hal kecil itu pembiasaan piket kalau tidak kita biasakan dari kecil, pasti anak-anak itu tidak mempunyai kesadaran bahwa kelas itu harus dirawat, dijaga dan dibersihkan. Karena apa? Kelas itu adalah tempat kita untuk belajar. Kalau misalnya kelas kita kotor, piket aja malas-malesan, itu juga berpengaruh ke anak-anak. Jadi belajarnya juga males-malesan, kelasnya berantakan, bau gitu. Jadi anak-anak itu kurang semangat. Kemudian di sini pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Budaya positif di sini pembiasaan sampah di tempatnya ini sudah menjadi budaya positif di SD Kasihan. Di sini saya kembangkan lagi, mengembangkannya dengan cara anak-anak itu setiap hari saya tanya, sudah membuang sampah di tempatnya belum? Kalau hijau dibuang sampahnya apa, kuning apa, seperti itu. Jadi pembiasaan kecil kita angkat lagi. Nah, di sini bagus sekali budaya positif di SD Kasihan ini, kolaborasi dengan tim, dengan orang tua itu bagus sekali. Jadi saya angkat di budaya positif saya kerjasama tim. Nah, di sini karena di SD Kasihan ini banyak kegiatan, banyak tamu, banyak program-program yang luar biasa. Jadi di kegiatan tim ini sangat luar biasa ya. Jadi di sini saya amati dalam kerjasama tim ini sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri timnya. Misalnya dikasih tugas Bu Najah ketua itu sudah langsung bisa gitu. Terus untuk kerjasama orang tua di sini saya mengambil budaya positif dari kelas saya dulu. Pertama memang membuat kayak tadi siswa membuat keyakinan kelas, tapi ini juga keyakinan kelas untuk orang tua. Makanya setiap awal tahun mau masuk itu
orang tua saya panggil dulu, ini kira-kira kelas kita itu akan seperti apa. Monggo saya juga menyerahkan ke orang tua. Ternyata alhamdulillah luar biasa sekali, orang tua itu berkolaborasi dengan baik. Jadi ini juga piket orang tua ini, yang ikut piket ini juga orang tua. Jadi di sini alhamdulillah keyakinan di sini sudah bagus dan kolaborasinya sudah bagus, seperti itu. Kemudian apel pagi. Nah, di sini budaya positif di SD Kerasian ini bagus sekali. Apel pagi yang setiap hari kita meluangkan waktu untuk apel pagi. Anak-anak berkumpul di halaman dan bergantian guru piket untuk menyampaikan materi. Materi itu ya tentang kedisiplinan, tanggung jawab, bebas. Itu macam-macam materi yang diberikan ke anak-anak. Itu menjadi penguat anak-anak, penguat dan pengingat. Sebelum masuk kelas itu kalian harus selalu ingat keyakinan kelas kalian, harus bertanggung jawab, disiplin, seperti itu. Nah, di sini juga upacara. Wah, ini saya budaya-budaya positif dari hal-hal ini saya angkat. Kenapa? Karena upacara itu sangat penting ya. Selain melatih disiplin, kalau anak-anak itu tidak selalu dilatih, kalau tidak dibiasakan yang baik, kalau tidak diingatkan itu di upacara itu akan selalu berulah. Wah, berulahnya bagaimana? Entah itu anak-anak yang tidak memakai topi, rambutnya panjang, terus tidak berseragam sesuai seragam, terus pas saat upacara rame sendiri. Nah, di sini budaya positif di sini dibiasakan anak-anak upacara mengikuti dengan baik. Bagaimana cara mengikuti dengan baik? Dengan kesadaran anak-anak yang setiap hari sudah diingatkan guru BK. Nah, komunitas guru Sinau. Nah, di sini saya sangat bersyukur kalau di SD Kasihan itu sudah melaksanakan komunitas guru Sinau sudah dari tahun ke tahun kemarin ya. Walaupun di komunitas guru Sinau yang kemarin baru dilaksanakan, tapi di SD Kasihan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Jadi di komunitas guru Sinau ini tidak hanya untuk keperluan sekolah, tapi ini untuk belajar untuk keperluan anak-anak. Entah itu guru lain, narasumber dari guru itu mengajarkan tentang materi-materi yang ada di kelas untuk penambahan pengalaman. Terus terutama di sini komunitas guru Sinau ini juga menyampaikan pengalaman yang ada di PMM. Entah itu yang di PMM materi apa. Jadi di SD Kasihan itu jadi tahu, oh berarti untuk PMM ini penting dan harus kita laksanakan. Jadi biasanya kalau di PMM guru-guru itu belajar sendiri, tapi alhamdulillah di SD Kasihan ini ada narasumber teman sejawat yang bisa menyampaikan langsung, jadi kita bisa lebih memahami seperti itu. Nah, di sini budaya positifnya dari murid saya sendiri dulu ya. Di sini ngajeni ya, biasanya itu kalau anak-anak nggak pada ngajeni itu terus seenaknya sendiri. Jadi entah itu ada guru di depan itu langsung lewat gitu, tanpa biasanya kan guru di sini anak-anak kalau nggak ada kebiasaan seperti biasanya langsung lewat terus tanpa menghiraukan guru, tanpa menyapa. Tapi di sini ada pembiasaan seperti itu, anak-anak bisa menyadari bahwa kalau menyapa itu penting. Terus pembiasaan unggah-ungguh seperti itu, misalnya di depan orang yang lebih tua, nyuwun sewu, derek langkung, seperti itu. Terima kasih. Itu sedikit aksi nyata dari saya, karena di SD Kasihan ini luar biasa budaya positifnya. Jadi saya tinggal mengembangkan seperti itu. Sudah cukup materi pemahaman modul 1.4 dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke pembawa acara Bu Supri. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eliana Krisnawati MPD yang sudah berbagi praktik baiknya, aksi nyatanya di SD Negeri Kasihan ini. Mudah-mudahan kami sebagai guru-guru yang ada di SD Negeri Kasihan ini juga bisa dapat menerapkannya kepada murid-murid kami, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan
Baik Bapak Ibu, karena kegiatan inti sudah kita laksanakan, menginjak ke kegiatan berikutnya yaitu kegiatan penutup. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara demi acara sudah dilaksanakan. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan. Semoga apa yang sudah kita terima hari ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Supri sudah memandu acara pada hari ini. Yang terakhir tadi sudah ditutup, nanti kita merefleksi diri kita sendiri atau nanti bisa dituliskan di kertas, nanti bisa dikumpulkan ke saya. Nanti saya kasih waktu kira-kira 20 menit untuk berdiskusi dengan teman dan untuk mencatatkan refleksi apa yang didapat setelah pemahaman materi yang saya berikan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Di sini tadi kan saya sudah menyampaikan materi pemahaman budaya positif dan menyampaikan aksi nyata saya. Sekarang tinggal merefleksi tadi dari materi yang saya berikan itu yang didapatkan apa setelah saya sampaikan pemahaman budaya positif tersebut. Apalagi tadi saya sudah menyampaikan di aksi nyata saya yang saya mengangkat budaya positif di sekolah dan saya kembangkan lagi seperti itu. Jadi nanti bisa diskusi dengan teman sebangku atau bisa menuliskan di kertas. Ya, coba nanti kalau untuk merefleksi nanti Bu Supri bisa memberikan refleksinya ke depan, Bu Supri. Baik Bu Eliana, terima kasih. Kami sungguh di sini menjadi lebih terbuka wawasannya karena sudah ada materi-materi yang sudah disampaikan Ibu Eliana. Dan di sini kami jadi paham betul ya pentingnya keyakinan kelas ya untuk dibentuk awal pembelajaran atau awal tahun pelajaran bersama anak-anak. Karena dari keyakinan kelas itu nanti akan membuat anak-anak bisa paham apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang nanti akan dilaksanakan setiap atau pada saat pembelajaran, sehingga pembelajaran selalu bisa terlaksana dengan lancar, dengan senang dan juga sesuai dengan harapan Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini tadi juga disampaikan terkait restitusi. Itu ternyata kami guru-guru yang ada di sini juga sebetulnya kalau kegiatan pendampingan ke anak-anak yang mungkin punya beberapa masalah saat mencari solusi untuk anak-anak kami itu ternyata sudah masuk ke dalam bagian restitusi. Namun ada bagian yang mungkin belum tercover yaitu meyakinkan. Jadi baru pada posisi yang identitas dan juga validasi. Namun tadi kami juga jadi lebih tahu ternyata timnya posisi guru atau kontrol guru sebagai manajer ya. Jadi kami cenderung masih sebagai teman dan juga sebagai di situ pemantau saja. Namun ternyata yang lebih positif lagi di sini kita harus bisa
berperan sebagai manajer. Terima kasih banyak Bu Nana yang sudah berbagi ke kami. Semoga apa yang kami terima bisa kami terapkan kepada anak-anak kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Supri atas refleksinya. Nanti bergantian coba kalau mau merefleksikan diri, yang lain bisa menuliskan. Nanti coba Bu Najah merefleksikan, maju di depan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana atas penjelasannya. Kami jadi tahu bahwa budaya positif itu sangat penting untuk peserta didik, di mana selama ini kita itu kan selalu menderek peserta didik dan menjadikan peserta didik seperti apa yang kita inginkan gitu. Bahkan kadang kita sampai emosi, bahkan hal tersebut justru malah membuat peserta didik itu semakin jauh dari kita dan unsur ekstrinsiknya lebih banyak daripada intrinsiknya. Nah, dari budaya positif ini juga kami sangat tambah ilmu, jadi mengetahui bahwa ternyata kita itu ada 5 posisi untuk melihat atau mengontrol. Karena tadi seperti yang kita di awal bahwa ketika orang lain menggenggam miliknya dan kita memaksa dengan berbagai cara, itu tidak kemudian mereka merubahnya kecuali dengan mereka sendiri. Misalnya tadi memberikan sesuatu tersebut dengan unsur dari dirinya sendiri karena dia kasihan atau karena dia sadar. Nah, kalau yang memaksa orang lain justru malah itu mereka semakin kuat untuk menggenggam pendirian mereka. Nah, hal tersebut tentu sama seperti kita ke peserta didik. Ketika kita semakin memaksa mereka dan dengan berbagai macam tentunya kalau kita sering kekerasan baik verbal maupun non verbal, itu justru peserta didik tidak memiliki keyakinan pada dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif yang kemudian menjadi sebuah disiplin positif. Jadi kami di sini mendapat banyak ilmu tentang disiplin positif, terutama tentang tadi segitiga institusi dan penjelasan disiplin positif lain, dan harapannya nanti kita juga semua dapat menerapkan kepada peserta didik supaya tidak melakukan hal-hal yang konvensional seperti dulu lagi. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Mohon maaf atas banyak kesalahan barangkali dalam memberi tanggapan kurang pas. Saya mohon banyak dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Najah, ini refleksinya sangat bagus ya. Ternyata Bu Najah ini lebih memahami tadi dari materi saya yang tampilkan. Bu Najah lebih memahami. Memang benar ya Bu Najah, kalau di sekolah itu memang tadi yang disampaikan Bu Najah ada 5 kontrol 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ternyata Bu Najah sangat memahami. Terima kasih atas refleksi. Ya, atas refleksinya. Sekarang umpan baliknya. Nah, tadi di sini saya menyampaikan pemahaman budaya positif dan aksi nyata saya mohon umpan baliknya dan saya mohon sarannya. Bapak Bu Faton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan umpan balik tentang tadi aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Diana, mengembangkan program-program sekolah yang sudah ada. Sangat bagus sekali ya, dan kami dukung dengan
kelas dan sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat baik dan merupakan budaya yang positif. Kemudian yang kedua, tentang budaya positif, aksi nyata budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Eliana, itu menurut saya adalah hal yang sangat baik, berbagi hal yang positif, membagikan hal yang positif, dan itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Begitu saja dari saya, Bu Eliana. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faton. Terima kasih Bu Faton atas umpan baliknya. Tentu saja itu akan menjadikan motivasi saya untuk lebih mengembangkan aksi nyata budaya positif. Nah, mungkin ada lagi untuk menyampaikan umpan balik. Monggo Bu Nini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan umpan balik untuk Bu Eliana. Mohon tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Umpan balik dari saya, Bu Nana sangat bagus sudah menerapkan budaya positif. Semoga teman-teman di sekolah mengikuti jejak Bu Nana, dan Bu Nana akan terus mengaplikasikannya di kelas dan selalu berbagi praktik baik kepada teman sejawat. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Ninin atas umpan baliknya. Di sini juga saya menanggapi umpan balik dari Bu Ninin. Di sini saya mau bercerita sedikit ya. Tadi Bu Ninin semoga Bu Nana itu lebih berkembang lagi. Nah di sini ya berkembang lagi karena sudah menyampaikan budaya positif dan melakukan aksi nyata. Nah di sini saya sampaikan saya seperti ini karena saya mengikuti CGB, Bapak Ibu. Nanti yang belum mengikuti CGB monggo. Di sini adalah CGB adalah suatu wadah yang baik ya untuk kita menyalurkan belajar kita, untuk kita mengembangkan potensi diri kita dengan CGB ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih agak ragu-ragu mengikuti CGB ini, ayo kita urungkan niat, kita niatkan untuk belajar, untuk mengembangkan diri kita sendiri. Di sini dulunya saya tuh cuma pendiam, susah belajar, tapi dengan ikut CGB ini saya menjadi tertantang ya, wah bahwa itu ilmu itu luas, apalagi saya mengikuti CGB ini di modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ini wah luar biasa materinya yang saya dapat. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya sudah menyampaikan materi tentang pemahaman budaya positif dan saya sudah menyampaikan aksi nyata saya, aksi nyata yang mengembangkan budaya positif di SD Kasihan ini. Dan terima kasih tadi sudah merefleksi dari materi-materi Bu Supri, Bu Najah yang sudah merefleksi, Bu Ida, terus tadi yang sudah memberikan umpan balik ke saya. Saya ucapkan terima kasih. Dengan refleksi dan umpan balik itu tersebut akan menjadikan sebuah motivasi saya untuk lebih belajar lagi. Terima kasih. Nanti untuk materi dan aksi nyata saya akan saya share di grup biar Bapak Ibu bisa melihat lagi seperti itu. Dan harapan saya ke depannya dengan saya memberikan pemahaman budaya positif dan memberikan aksi budaya positif saya, Bapak Ibu juga semakin mengembangkan lagi budaya positif yang terutama ada yang di kelas Bapak Ibu. Ya, jadi untuk budaya positif ini dikembangkan dari kelas dulu, baru ke lingkungan sekolah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Ada banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.